Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Jemaat CB3 yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara semua? Marilah kita terus berharap, ya, di dalam keadaan apapun juga, kita tetap tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Nah, pagi hari ini saya ingin memulai dengan mengajak kita semua untuk berandai-andai, saudara. Mari kita andaikan, jika saja dulu Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, saudara, seperti apakah dunia kita saat ini? Bagaimanakah hidup umat manusia sekian ribu tahun kemudian? Nah, Bapak Ibu, Saudara boleh saling berdiskusi, ya, kalau ada waktu, kalau berminat. Ya, ini berandai-andai yang baik. Nah, saya akan memberikan beberapa poin, ya, apa yang akan terjadi seandainya. Yang pertama, dunia ini akan menjadi dunia yang sempurna. Tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada jamur, tidak ada mikroorganisme yang bersifat patogen. Artinya yang bisa menginfeksi manusia atau makhluk hidup lain sehingga sakit. Itu tidak ada, saudara. Mikroorganisme yang ada, itu sifatnya baik. Sifatnya semata-mata membangun, ya, bermanfaat. Itulah yang akan terjadi dengan dunia. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bagaimana dengan penyakit yang degeneratif, ya, karena penuaan, itu pun tidak ada. Karena apa? Karena tepat di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan, ya, yang menjadi sumber bagi manusia itu untuk terus berada dalam hidup yang puncak, boleh dibilang. Kemudian yang kedua, tidak ada dosa di dalam hati manusia. Nah, ini konsekuensi yang jauh lebih indah saya bayangkan. Seandainya tidak ada dosa di dalam hati manusia, manusia tetap tinggal di dalam keadaan yang innocent, yang polos, ya, yang netral, saudara. Ya, tidak ada kecenderungan jahat. Jadi akibatnya manusia berada dalam kedamaian yang puncak. Ya, mereka tidak ada keraguan-raguan, tidak ada rasa malu, tidak ada kemungkinan untuk terluka atau saling melukai, saling menyerang. Otomatis tidak ada keperluan bagi manusia untuk menjaga diri, melindungi hatinya, melindungi jiwanya, dalam kondisi seperti berjaga-jaga terus. Setiap waktu bisa sakit, ya, sakit hati, bisa kecewa. Itu tidak mungkin terjadi, karena tidak ada dosa. Ya, jadi hubungan manusia satu dengan yang lain itu begitu harmoni. Manusia bisa begitu transparan, begitu apa adanya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, tidak ada tendensi untuk menjahati orang lain. Dan terlebih di atas semuanya, hubungan manusia dengan Allah juga di dalam posisi yang indah, luar biasa, sempurna. Ya, persekutuan yang komplit, yang utuh dengan penciptanya. Nah, kemudian yang ketiga, manusia berada di dalam harmoni, keseimbangan yang sempurna dengan semua ciptaan. Dunia seisinya. Manusia di dalam hierarki ciptaan, posisinya paling tinggi. Manusia berkuasa, manusia memerintah, manusia mengelola. Dan itu semua dilakukan dengan baik, dengan sempurna. Tidak ada merusak alam. Tidak ada alam keseimbangan yang terganggu. Semuanya harmonis. Ya. Tetapi saudara, kita semua tahu bahwa bukan itu yang terjadi. Memang Allah membiarkan ular ada di dalam taman itu. Allah membiarkan ular bisa memberi pengaruh, bisa memberi input kepada manusia. Dan biarlah manusia itu yang memutuskan apakah akan terus taat kepada Allah atau melanggar dan tidak taat. Itu namanya free will. Jadi free will yang paling jelas adanya justru sebelum manusia jatuh, saudara. Jadi manusia bebas untuk memilih, benar-benar bebas. Dan apa yang akhirnya manusia pilih? Di dalam kebebasannya itu, manusia memilih untuk melanggar, untuk tidak taat. Sehingga jatuhlah mereka masuk di dalam dosa. Nah, apa yang terjadi sejak saat itu? Allah sudah katakan, mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Jadi kematian rohani itu langsung terjadi. Apa tandanya? Manusia langsung merasa takut kepada Allah. Persekutuan yang sempurna itu langsung rusak. Manusia takut, manusia bersembunyi, manusia merasa malu. Ini perasaan yang asing boleh dibilang. Ya, tadi dikatakan manusia keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Tetapi begitu ada dosa, malu itu langsung ada. Mereka menyadari kepolosan itu sudah rusak, saudara. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, itulah yang dikatakan oleh Adam. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sejak saat itu manusia bersembunyi dari Tuhan, ingin menjauh dari Tuhan. Dan bersamaan dengan itu, maka kematian secara jasmani juga sedang terjadi. Ya. Jadi saudara, sejak saat itu kita tidak dapat lagi mengatakan bahwa manusia punya free will yang seperti itu. Manusia memang masih bebas untuk mengikuti kecenderungan hatinya, tetapi kecenderungan hati manusia itu sudah menjadi berdosa. Dan itulah yang diikuti. Jadi kalau kita berpikir bahwa free itu sebebas-bebasnya, senetral-netralnya, ingat, itu salah. Tidak ada free will yang demikian. Free will yang terjadi adalah manusia memang bebas mengikuti kecondongan hatinya, dan kecondongan hati itu adalah jahat. Ya, itu yang Alkitab katakan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya, itu yang diikuti oleh manusia. Jadi manusia, naturnya lalu berubah menjadi jahat. Nah saudara, kalau saya katakan jahat, bukan berarti penjahat yang melanggar hukum, yang secara etika atau moral jahat atau bobrok, bukan. Ini bicara mengenai kedalaman hati. Apa yang ada di dalam hati manusia itu pada hakikatnya jahat. Yeremia mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan Paulus bertanya, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Karena dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Jadi maut itu ada di dalam diri manusia, melekat, menjadi kodrat dari manusia itu sendiri. Bahwa jalannya itu pasti menuju kepada maut. Bahkan maut itu aktif terus-menerus, menyeret, membawa manusia ke dalam dosa. Nah, pertanyaannya, apakah yang kemudian Allah lakukan? Saya akan bacakan dari Efesus 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi Allah penuh dengan rahmat, saudara. Penuh dengan kasih-Nya yang besar. Itu semua dilimpahkan kepada kita, sehingga Dia lalu menghidupkan kita. Ya. Keadaan kita yang mati itu, lalu oleh Allah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itulah yang membuat kita selamat, saudara. Yaitu kasih karunia, yaitu rahmat, yaitu pemberian yang cuma-cuma itu, yang Allah lakukan di dalam Kristus Yesus. Dan dikatakan, di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi kita lihat dua hal, yang menghidupkan, membangkitkan.
dari keadaan mati, dari keadaan jatuh, dari keadaan terpuruk. Lalu Allah hidupkan dan Allah bangkitkan dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu yang Allah kerjakan. Nah, mari kita lihat di Yeremia 30 ayat 18. Ya, ini ayat bagian kedua yang akan kita pelajari. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudara, ini bicara mengenai pemulihan. Jadi kalau kita bicara pemulihan, saudara jangan batasi bahwa itu pemulihan yang ada di bawah di dunia ini. Pemulihan dari Allah adalah pemulihan keseluruhan. Apa yang dulu terjadi di Taman Eden, titik awal itu, lalu Allah proyeksikan di dalam kitab Wahyu. Dari Kejadian sampai ke Wahyu. Dan sejarah, ya, dan rentang waktu di antaranya, disitulah kita berada. Tepatnya sesudah Kristus Yesus datang. Ya. Jadi pemulihan. Nah, saudara, kalau kita lihat dari ayat ini, di sini menggambarkan satu perkembangan atau satu progres dari kemah menjadi tempat tinggal, menjadi kota, menjadi puri. Ya, sebenarnya ini adalah progres dari umat Allah pada waktu itu, Israel. Kalau dikatakan kemah, kita pasti teringat pada waktu mereka masih bapak-bapak leluhur, ya, para patriark, belum menjadi besar. Mereka tinggal di dalam tenda. Tuhan memang memerintahkan Abraham, Ishak, Yakub untuk tinggal, untuk hidup sebagai orang asing. Jadi mereka tinggalnya di tenda. Nah, dari tenda, dari kemah, lalu menjadi tempat tinggal. Artinya sesuatu yang mereka diam gitu. Lalu mereka menjadi kota. Sesuatu yang dibangun ya dengan lebih serius. Dan bahkan akhirnya masuk zaman raja-raja, mereka punya puri, saudara. Ya, lambang kekuasaan seorang raja. Tetapi semua sudah hancur. Semuanya sudah rusak. Ya, mari kita lihat satu demi satu. Kemah itu menunjukkan kefanaan atau kesementaraan. Ya, memang itulah fungsinya kemah. Setiap waktu bisa dibongkar, dipindah, dan dibangun kembali di tempat yang lain. Jadi saudara, apa yang bisa kita pelajari? Ingatlah, apapun keadaan kita sekarang, itu semua sementara. Kita hidup di dalam daging, di dalam tubuh jasmani, pekerjaan kita, milik kita, jabatan kita, status kita, gengsi kita, termasuk kesusahan kita, penderitaan kita, kejatuhan kita, semuanya sementara. Pasti suatu saat itu akan berakhir. Dan apa yang Allah janjikan, semua itu akan dipulihkan. Saudara, kata pulih, kalau kita runut sampai bahasa aslinya, itu artinya kembali ke titik awal. Di manakah titik awal itu? Seperti yang saya katakan tadi, mari kita lihat kembali titik awal manusia di dalam Taman Eden itu. Ya, pada waktu mereka berada di dalam harmoni yang begitu indah dengan Allah, pada waktu mereka tinggal di dalam taman itu, ya, itu adalah titik awalnya. Nah, itu akan dipulihkan oleh Allah, tetapi dalam versi yang dewasa, artinya setelah manusia menang bersama-sama Kristus. Ya, Adam dan Hawa dari keadaan yang netral, innocent, lalu mereka jatuh. Kita dari keadaan jatuh, lalu bersama-sama dengan Kristus, kita menang. Ya, jadi ini versi manusia yang sudah lebih dewasa, yang sudah menang. Karena apa? Karena Kristus. Itulah artinya pemulihan dalam hal kemah kita, dalam hal kefanaan atau kesementaraan kita. Nah, kemudian yang kedua, tempat tinggal. Ya. Dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Saudara, kalau dirunut dari bahasa aslinya, salah satu pengertian yang muncul adalah kata habitat. Ya. Lingkungan tempat di mana manusia tinggal, di mana manusia mendapat makan, di mana makhluk hidup itu bisa berkembang biak. Ya, tempat tinggal yang menopang hidupnya. Sehingga bisa makan, bisa hidup, bahkan bisa berkembang biak.
Ya, itu pengertian habitat. Saudara, lihatlah bagaimana habitat kita, bagaimana lingkungan kita. Penuh pergumulan, terasa berat. Ya. Karena apa? Karena kita mengalami penurunan kualitas habitat dari surgawi menjadi duniawi. Ya, inilah keadaan kita sekarang. Karena itu jangan sekali-kali kita menganggap bahwa hidup ini adalah sedemikian karena saya sedang ada di puncak, karena saya sedang senang, saya sedang sukses, sedang berhasil. Inilah hidup. Saudara, bukan itu habitat kita. Ya, bukan itu lingkungan, bukan itu yang bisa menopang, memberikan daya dukung kepada hidup kita. Sebenarnya, lingkungan hidup kita adalah menyedihkan. Ya, karena kita sudah jatuh, saudara. Sehingga apa? Sehingga perlu belas kasihan Tuhan. Jadi walaupun kita merasa bangga, sebenarnya kita adalah makhluk-makhluk yang harus dikasihani. Dikasihani oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan memang Allah menurunkan belas kasihannya. Satu belas kasihan yang memulihkan, yang mengangkat, yang mengingat kembali, yang membuat kita ingat kembali siapa sebenarnya kita. Bukan yang fana, bukan yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, bicara mengenai kota. Ya, dikatakan apa? Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya. Saudara, pengertian kota, kalau merujuk lagi ke bahasa aslinya, ini adalah sesuatu yang dibangun oleh manusia dan dijaga. Jadi, kalau kita melihat kota-kota di sana, ya di Israel, itu selalu posisinya harus dijaga. Ya, jadi di dalam gaya hidup, di dalam peradaban mereka kan terus-menerus berperang. Ya, sempat ada zaman perdamaian, zaman damai yang panjang di masa Salomo, tapi selebih dari itu, keadaan yang terjadi adalah terus-menerus perang. Ya, itulah sebabnya kota wajib dijaga. Tidak pernah seisi kota tidur semua. Pasti ada orang-orang yang terjaga. Ya. Nah, tetapi dikatakan kota yang mereka jaga itu, yang mereka bangun itu, sudah menjadi reruntuhan. Ini bicara mengenai kegagalan kita, saudara. Bagaimanapun kita membangun hidup kita, bagaimanapun kita berusaha menjaga, bagaimanapun kita berusaha memelihara, supaya sempurna menurut kita, tetapi kegagalan demi kegagalan selalu ada di dalam hidup kita. Kalau dalam periode kita tidak gagal, kegagalan itu membayang. Ya. Tidak ada manusia yang sukses terus-menerus di dalam hidupnya. Apalagi dalam hubungannya dengan Tuhan. Apalagi dalam menjaga hatinya. Jelas hati kita porak-poranda. Jelas hati kita rusak. Jelas hati kita berdosa. Saudara, bahkan, mari kita jujur. Sejak kita menjadi orang percaya di dalam Kristus Yesus, apakah dosa itu masih mengintip? Apakah kita masih bisa jatuh di dalam dosa? Saudara, itulah sebabnya Tuhan katakan kepada umatnya, kotamu itu sudah menjadi reruntuhan. Ya. Tetapi apa yang Tuhan katakan akan dibangun kembali. Dan siapa yang membangunnya? Tangan Tuhan sendiri. Kasih Tuhan sendiri yang membangun hidup manusia yang berantakan itu. Ya, jadi ini pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Kemudian yang keempat, bicara mengenai puri. Dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudara, puri adalah benteng. Jadi berbeda dengan kota. Kota kadang-kadang memang ada temboknya, ada bentengnya. Tetapi puri selain ada tembok, ada benteng yang lebih kuat, di situ juga ada rajanya. Jadi ini bicara mengenai kekuasaan manusia, mengenai manusia yang membangun kekuasaannya dalam menjaga. Ya. Tetapi dikatakan apa? Itu juga sudah runtuh, saudara. Ya. Kekuasaan manusia merasa dirinya berkuasa. Memang kodratnya semula adalah ciptaan yang paling tinggi kan, berkuasa atas segala makhluk. Ya, penuhilah bumi dan lain sebagainya. Tetapi kuasa manusia itu sudah runtuh. Karena apa? Karena diberikan kepada iblis. Jadi, kalau ditanya kenapa
manusia tidak berkuasa lagi karena manusia ditindas oleh si iblis, ditindas oleh si jahat. Ya. Nah, dikatakan tetapi Tuhan akan mendirikan kita kembali. Ya, reruntuhan itu, puri yang hancur itu akan dibuat berdiri kembali oleh Tuhan. Nah, kata berdiri, ya, ini artinya oleh Tuhan akan dibuat menetap secara permanen. Jadi tidak ada yang bisa menggoyahkannya lagi, tidak ada yang bisa meruntuhkannya lagi. Itu menjadi permanen karena tangan Tuhan. Dan yang paling indah, Tuhan katakan apa? Di tempatnya yang asli. Ya, nah asli kata mispat dalam bahasa Ibraninya. Ini adalah benar, kebenaran. Ini adalah salah satu atribut dari Allah Bapa sendiri. Kalau kita katakan Allah yang benar, itu maksudnya kebenaran Allah. Jadi kalau dikatakan di tempatnya yang asli, artinya di tempatnya yang benar, berdasarkan kebenaran dari Allah. Ya. Jadi bukan upaya manusia, bukan kebenaran-kebenaran yang lebih inferior, tapi ini adalah standar kebenaran Allah sendiri. Seperti itulah hubungan manusia dengan penciptanya. Pada waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan katakan kamu benar. Karena apa? Karena ada darah Yesus yang membasuh kita. Sehingga segala dosa kita, segala reruntuhan, segala hidup yang berantakan itu tidak diingat-ingat lagi, tidak pernah ada. Karena kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi itu makna dari pemulihan, saudara. Ya, kita melihat, kita berandai-andai, ya, satu utopia dunia yang sempurna sempat ada, tapi hanya sekilas kalau dibandingkan dengan sejarah manusia yang begini panjang. Ya, kita tidak tahu berapa lama itu periode Adam dan Hawa sebelum kejatuhan. Tapi pasal-pasalnya saja singkat digambarkan. Dan kita sulit sekali membayangkannya. Kita hanya melihat diri kita yang jatuh. Tetapi ingatlah, sekaligus kita juga melihat kasih karunia Allah yang besar, dan sejak saat itu adalah pemulihan. Jadi kesimpulannya, saudara, kemajuan manusia di dalam berbagai hal, kehebatan-kehebatan manusia, itu sama sekali bukan pemulihan. Itu hanya alat, itu hanya cara untuk tujuan-tujuan Allah di dunia ini. Bukan tujuan Allah yang kekal. Karena ini semua akan berhenti. Jadi pemulihan yang sesungguhnya adalah Allah, apa yang Allah sediakan di dalam Kristus, kelak pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Itulah pemulihan yang sesungguhnya. Jadi saudara, mari kita bertahan. Ya, Ibrani katakan bertahan sama seperti melihat apa yang kelihatan. Walaupun itu tidak kelihatan. Semua yang saya gambarkan tadi, ya, pemulihan-pemulihan tadi, tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Tapi kita bisa melihatnya dengan mata iman. Apa yang dilihat oleh mata jasmani justru berlawanan segala keadaan ini, saudara. Tapi marilah kita mengangkat pandangan kita, iman kita, percaya pemulihan yang dari Tuhan sedang berlangsung di dalam hidup kita, dan Tuhan menjaminnya dengan Roh Kudus, dengan kuasanya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah apa yang kami dengar menjadi kekuatan di dalam hidup kami, di dalam segala pergumulan, segala kesusahan, segala kecemasan, segala penderitaan kami. Bapa, kami perlu kekuatan dari Engkau. Dan biarlah segala janji-Mu itu teringat terus di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu itu menetap diam di dalam jiwa kami, menjadi sesuatu yang teguh, satu dasar yang kokoh, sehingga hidup kami tidak tergoncangkan, Tuhan, karena tangan-Mu sendiri yang memegangnya. Berkatilah ya Bapa setiap anak-anak-Mu, supaya kami tetap teguh melewati waktu-waktu ini, dan pandangan kami cerah, kan hari depan pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Presence of my Savior.
Saudara, ibadah kita sudah selesai. Marilah kita semua menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kita semua diberkati sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan berdasarkan darah Yesus. Bukan karena kemampuan, bukan karena upaya kita, tapi karena rahmat Allah yang besar itu, yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita, dan bahwa darah Yesus yang sudah membasuh kita sekali dan selama-lamanya membuat kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kita terus tinggal di dalam berkat Tuhan, di dalam segala yang kita lakukan di dunia yang sementara ini. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan tangan kita, segala studi kita. Tuhan memberkati keluarga kita, hubungan kita satu dengan yang lain. Tuhan akan memberkati jemaat kita ini. Dan biarlah kita tetap tinggal di dalam kasih Allah, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.